Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Humamidam. Kami akan menjelaskan tema 3 tentang flat files dan database system, database environment, relational database model, dan designing database model. Flat files dan database system. Evolusi basis data dibagi menjadi 3. 1. Menyimpan data secara efisien dalam flat files. 2. Mengambil data secara efisien dari flat files. 3. Keamanan data dalam menggunakan flat files. Penyimpan data flat files dibagi menjadi 2, yaitu 1. Batasan ukuran file menyebabkan penyimpanan data yang relevan di banyak file. 2. Masalahnya adalah karena data tersebar di beberapa file, akan memakan waktu proses untuk memeriksa semua file ini untuk mendapatkan data yang diperlukan. Database dibagi menjadi 2. 1. Semua data yang relevan disimpan di satu tempat. 2. Keuntungannya adalah mudah untuk melihat ke satu tempat untuk mendapatkan semua data yang diperlukan. Pengambilan data flat files. Data dalam flat files disimpan dengan cara yang tidak terstruktur sehingga pengambilan data menjadi sulit. Database. Data dalam basis data disimpan secara terstruktur dalam bentuk baris dan kolom yang disebut tabel. Keamanan data flat files. File teks yang memiliki informasi rahasia yang disimpan di desktop dapat dilihat oleh siapa saja yang memiliki akses ke sistem itu, sehingga keamanan data sangat rendah. Database. Data yang disimpan dalam database sangat aman karena setiap pengguna harus memiliki kredensial login untuk melihat data yang diizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Ringkor. Saya ingin menjelaskan tentang database environment. Database environment adalah sebuah habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis. Dalam basis data lingkungan, pengguna milik alat untuk mengakses data. Pengguna yang melakukan semua jenis pekerjaan dan keperluan mereka berubah seperti informasi, masukkan data, atau berusaha membuat data baru. Masih dalam lingkungan basis data, pengguna tertentu tidak mengizinkan mengakses data baik secara fisik maupun logis. Arsitektur basis data. Arsitektur basis data adalah basis data yang dibangun dari berbagai komponen, di mana saat komponen memiliki fungsi dan terhubung dengan komponennya. Arsitektur memberikan kerangka kerja bagi penggunaan basis data. Ada 3 komponen atau sering disebut level dalam basis data, yaitu yang pertama tingkat internal atau fisik, yang kedua tingkat eksternal atau tampilan, yang ketiga tingkat konseptual atau logis. Independensi data. Independensi data merupakan sebuah manajemen basis data yang menjaga data tetap terpisah dari program yang menggunakan data tersebut. Sebagai landasan dari sebuah DBMS, Database Management System, memastikan bahwa data tidak dilakukan redefinisi atau dilakukan reorganisasi oleh program apapun yang menggunakan data tersebut. Dengan cara ini, data tetap dapat diakses namun tetap stabil dan tidak dapat dirusak oleh aplikasi yang lain. Konsep DBMS. Konsep DBMS, Database Management System, merupakan paket program software yang dibuat agar memudahkan dan mengefisienkan pemasukan, pengeditan, penghapusan, dan pengambilan informasi terhadap database. Software yang tergolong ke dalam DBMS antara lain Microsoft SQL, MySQL, Oracle, Microsoft Access, dan lain-lain. Fungsi DBMS yang pertama yaitu data definition. DBMS harus dapat mengolah pendefinisian data.
Yang kedua, data manipulation. DBMS harus dapat menangani permintaan dari pemakai untuk mengakses data. Yang ketiga, data security dan integrity. DBMS harus dapat memeriksa security dan integrity data yang didefinisikan oleh DBEA. Yang keempat, data recovery dan konsurensi. DBMS harus dapat menangani kegagalan-kegagalan pengaksesan database yang dapat disebabkan oleh kesalahan sistem, kerusakan disk, dan lain sebagainya. Yang kelima, data dictionary, yaitu DBMS harus menyediakan data dictionary. Yang keenam, performance. DBMS harus menangani untuk kerja dari semua fungsi seefisien mungkin. Database language. Yang pertama DDL, yaitu Data Definition Language, adalah perintah-perintah yang digunakan untuk menjelaskan objek dari database. Dengan kata lain, DDL digunakan untuk mendefinisikan kerangka database. Yang kedua, Data Manipulation Language adalah perintah-perintah yang digunakan untuk mengoperasikan atau memanipulasi isi database. Adapun perintah-perintah pada DML diantaranya select, insert, update, delete. Prosedur DML, bahasa yang memungkinkan user, umumnya programmer, untuk member instruksi ke sistem mengenai data yang dibutuhkan dan cara pemanggilan, artinya user harus menjelaskan operasi pengaksesan data yang akan digunakan dengan menggunakan prosedur yang ada untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Non-procedural DML, bahasa yang memungkinkan user untuk menentukan data yang dibutuhkan dengan menyebutkan spesifikasinya tanpa menspesifikasikan bagaimana cara mendapatkannya. Yang ketiga, fourth generation language. User lebih menekankan pada pendefinisian apa yang akan dikerjakan daripada bagaimana mengerjakannya, yang meliputi query language, form generators, report generators, graphic generators, and application generators. Model data adalah sekumpulan konsep untuk menerangkan data, hubungan-hubungan antara data, dan batasan-batasan yang terintegrasi di dalam suatu organisasi. Beberapa jenis model data. Yang pertama, model data berorientasi objek. Model basis data berorientasi objek adalah suatu model basis data di mana data didefinisikan, disimpan, dan diakses menggunakan pemrograman berorientasi objek. Dan basis data berorientasi objek didefinisikan dengan menggunakan bahasa programan berorientasi, yaitu bahasa Java. Selanjutnya, aplikasi end user juga dibangun dengan menggunakan bahasa berorientasi objek, dan objek database management system digunakan untuk membuat link antara basis data dan aplikasi. Lanjutan, kelebihan basis data berorientasi objek. Programmer hanya dibutuhkan memahami konsep berorientasi objek untuk mengkombinasikan konsep berorientasi objek dengan storage basis data relasional. Objek data dilakukan sifat pewarisan dari objek yang lain. Secara teoritis mudah untuk mengatur objek. Model data berorientasi objek lebih kompatibel dengan tools pemrograman berorientasi objek. Dan kelemahan basis data berorientasi objek yaitu user harus memahami konsep berorientasi objek karena basis data berorientasi objek tidak dapat bekerja dengan metode pemrograman tradisional. Yang kedua, model data berbasis record digunakan untuk menguraikan seluruh logika dalam struktur database, juga digunakan untuk menguraikan implementasi dari sistem database. Hal itulah yang membedakan model data berbasis record dengan model data berbasis objek. Dalam model data berbasis record, kita mengenal 3 jenis data model, yaitu yang pertama, relational model. Pada model ini menggunakan data dan relationship diantar data oleh suatu koleksi tabel.
Yang kedua, networking model. Pada model ini menggambarkan koleksi rekod dan relationship di antara data ditunjukkan oleh link atau penghubung yang dapat dipandang sebagai pointer atau petunjuk. Yang ketiga, hierarki. Pada model ini sama seperti pada model network dalam hal data dan relationship di antara data digambarkan oleh record dan link. Perbedaan antara record disusun sebagai selection of tree dengan sembarang grafik. Dan yang ketiga, model data konseptual. Model konseptual bukanlah pendekatan proses informasi seorang programmer aplikasi, tetapi merupakan kombinasi beberapa cara untuk memproses data untuk beberapa aplikasi. Model konseptual tidak tergantung pada aplikasi individual dan tidak tergantung pada DBMS yang digunakan dan tidak tergantung pada hardware yang digunakan serta tidak tergantung juga pada physical model. Pendekatan yang dilakukan pada perancangan model konseptual adalah dengan menggunakan model data relasional, yaitu dengan teknik normalisasi terdiri dari yang pertama entity, yang kedua relationship, yang ketiga inheritance, yang keempat association, dan yang keempat model data berbasis fisik, yaitu model data fisik digunakan menguraikan data di tingkat internal atau menjelaskan kepada pemakai bagaimana data-data dalam basis data disimpan dalam media penyimpanan secara fisik. Model ini jarang digunakan karena kerumitan dan kompleksitasnya yang justru menyulitkan pemakai. Model ini terdiri dari yang pertama unifying model, yang kedua frame memory. Selanjutnya yaitu relational database model, yaitu disebut juga dengan model basis data. Definisi model data dan model basis data. Model data adalah kumpulan dari peralatan-peralatan konseptual yang digunakan untuk menggambarkan data dan hubungan antar data. Model basis data relasional sering disebut model relasional dan basis data relasional. Menurut E.F. Chord, memperkenalkan bahwa model basis data menunjukkan suatu cara atau mekanisme yang digunakan untuk mengelola atau mengorganisasi data secara fisik. Dalam memori sekunder yang berdampak pada bagaimana cara mengelompokkan dan membentuk keseluruhan data yang terikat dalam suatu sistem basis data. Model basis data terdapat 3 model. Yang pertama yaitu model hierarki. Nah, di sini ada contoh model hierarki. Model hierarki bisa disebut juga dengan model pohon karena memiliki istilah akar, yang merupakan level 1 atau induk dan memiliki anak-anak sebagai simpul node. Dan simpul terluar disebut dengan daun, sehingga tampak seperti jenjang dalam suatu istilah keluarga menyerupai pohon terbaik. Nah, yang kedua model jaringan. Di sini ada contoh model jaringan. Nah, model jaringan ini hampir sama dengan model hierarki, namun memiliki perbedaan pada bagian node. Node adalah simpul dan leaf itu daun. Dalam model hierarki hanya boleh terdapat hubungan 1:1 untuk menggambarkan leaf. Sedangkan pada model jaringan bisa terdapat berbagai macam hubungan. Bentuk lain model jaringan. Nah, di sini ada bentuk lain dari model jaringan. Data digambarkan dengan sekumpulan rekor dan hubungan antar data ditunjukkan dengan link yang disebut sebagai pointer. Yang ketiga yaitu model relasional. Di sini juga ada contohnya model relasional. Model relasional berbentuk tabel 2 dimensi. Tiap tabel ini terdiri atas lajur mendatar yang disebut dengan data dan lajur vertikal yang disebut dengan kolom. Pertemuan antar kolom dan baris merupakan tempat satuan data terkecil. Karakteristik data 2D. Nah, yang pertama yaitu jumlah kolom, yang kedua panjang data yang dimungkinkan bisa tercatat, yang ketiga ada jenis data dari setiap kolom.
itu terdiri dari huruf, angka, dan waktu atau tanggal. Yang keempat yaitu keberagaman data antar basis, dan yang kelima yaitu keteraturan pola data pada tiap kelompok. Kemudian kita menganalisa data-data yang terkumpul. Ada data mahasiswa, data dosen, dan data kuliah. Yang keempat yaitu kita harus menyimpulkan apa yang telah kita peroleh. Nah, di sini data mahasiswa dan data dosen atau maupun data kuliah itu tidak boleh disamakan dalam satu kolom, harus berbeda. Nah, ini adalah struktur model relasional. Contohnya seperti ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa tabel mahasiswa, tabel dosen, dan tabel kuliah itu kolomnya itu harus berbeda. Relasi antar tabel. Terdapat dua cara untuk menjalankan operasi-operasi data. Yang pertama yaitu menjalankan program khusus untuk melakukan operasi basis data secara interaktif. Contohnya dengan Borland, Delphi, MS Pro, dan Visual Basic. Yang kedua, menggunakan bahasa data DML atau disebut juga data manipulasi language yang sudah disertakan dalam DBMS, yaitu Database Management System yang telah digunakan. Syarat suatu basis data adalah adanya keterhubungan antar tabel. Keterhubungan tersebut memerlukan tabel lain sebagai relasi. Nah, di sini ada contoh tabel relasi. Data nilai ini merupakan representasi dari adanya relasi antar data mahasiswa dengan data kuliah untuk menunjukkan mata kuliah yang diambil dan indeks nilai yang telah diperoleh mata kuliah yang diikuti. Setiap mahasiswa dapat mengambil berapa mata kuliah atau tidak mengambil satupun mata kuliah yang ada. Satu mata kuliah dapat diambil beberapa mahasiswa dan ada mata kuliah yang belum memiliki data indeks nilai. Nah, selanjutnya ada designing database model, yaitu disebut juga dengan perancang basis data. Ada dua model data untuk perancangan basis data. Yang pertama, model data berdasarkan objek. Ada model keterhubungan entitas, ada model berorientasi objek, ada model data sistematik, ada model data fungsional. Yang kedua, model data berdasarkan rekor. Ada model rasional, model hierarkis, dan model jaringan. Model relasional. Model relasional diperkenalkan oleh E.F. Chord. Pada model relasional, basis data akan disebar atau dipilah-pilah ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Setiap tabel terdiri dari lajur mendatar yang disebut dengan baris data atau row, dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan kolom atau file. Tabel dalam sistem basis data merupakan bentuk natural alamiah dalam menyatakan fakta yang sering kita gunakan, sehingga model ini lebih mudah diterapkan dibanding model basis data yang lainnya. Nah, ini ada salah satu contoh model basis data. Bisa kalian lihat. Di sini juga ada contoh struktur tabel dari basis data. Nama kolom ini juga disebut dengan file. Yang kedua ada tipe, yaitu tipe data. Ada lebar itu yang dimaksud banyaknya karakter atau digit maksimum yang dapat ditampung. Nah, setelah kita memahami sebuah struktur, kita harus mempelajari entitas. Apa sih entitas itu? Nah, ini entitas merupakan individu yang mewakili suatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Sekelompok entitas yang sejenis dan berbeda di ruang lingkup yang sama membentuk suatu himpunan entitas. Nah, ini ada contoh himpunan entitas.
Atribut entitas. Atribut itu bertugas untuk mendeskripsikan karakteristik. Kedudukan atribut dalam entitas sangat penting, harus dapat dibedakan mana yang berfungsi sebagai primer dan mana yang termasuk atribut deskriptif. Nah, di sini ada nim. Atribut nim itu merupakan atribut entitas karena fungsinya pengidentifikasi. Atribut-atribut lain seperti nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir itu merupakan atribut deskriptif. Nah, di sini ada juga contohnya relasi. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Nah, berikut ada macam-macam derajat relasi. Yang pertama, 1:1. Di sini ada sebuah contoh relasi 1:1. Pada himpunan entitas A itu berhubungan dengan banyak satu entitas, sedangkan entitas B berhubungan dengan satu entitas pada himpunan entitas A. Yang kedua, 1/banyak, yang berarti setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak dengan satu entitas A. Yang ketiga, banyak ke 1, yang berarti setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas A. Yang keempat, banyak ke banyak, yang berarti setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B, dan demikian juga sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Nah, untuk merancang sebuah entitas kita dapat menggunakan model IRD. Nah, ini adalah contoh notasi simbolik yang dapat digunakan dalam diagram IR. Kalian bisa lihat. Nah, di sini ada software yang dapat digunakan untuk membuat IRD. Salah satunya menggunakan aplikasi Microsoft Visio. Nah, ini adalah tampilan aplikasi Microsoft Visio-nya. Nah, di sini ada contoh pembuatan sebuah IRD. Ini pada Visio menggunakan Change Database Notation karena fitur yang ditawarkan sama seperti konsep IRD. Adapun tampilannya seperti ini. Ada entitas, atribut, relationship, dan koordinator. Berikut presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.